Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya akan bertanya tentang kepemimpinan yang islami dalam sebuah negara. Nah, pertanyaan yang pertama itu, bagaimana sih prinsip keadilan Islam diterapkan dalam kepemimpinan? Silakan Pak Ustadz dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya Allah saya jawab. Prinsip dalam Islam yang pertama kita bangun adalah tauhid. Karena itu dasar dari nilai Islam itu sendiri, agar tidak terpecah belah antar agama. Seperti firman Allah yang berbunyi, katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mari kita bersama-sama menuju kepada satu kalimat yang sama-sama antara kita dan kamu, yaitu bahwa kita hanya menyembah Allah Ta'ala, tidak ada yang lain selain Allah. Jika mereka berpaling, sampaikanlah, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang muslim. Bagaimana prinsip keadilan dalam diterapkan kepemimpinan? 1. Adil dalam distribusi sumber daya. Kepemimpinan Islam diharapkan untuk memastikan keadilan dalam distribusi sumber daya ekonomi, termasuk tanah, kekayaan, dan peluang ekonomi. Prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti zakat, sumbangan amal, dan sistem ekonomi yang adil harus diintegrasikan dalam kebijakan ekonomi. 2. Sistem hukum yang adil. Sistem hukum adil dalam kepemimpinan Islam harus mencerminkan keadilan dan diatur sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, syariah. Hukuman dan perlakuan hukum harus sejalan dengan nilai-nilai etika Islam dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu. 3. Perlakukan adil terhadap semua warga negara. Keadilan dalam kepemimpinan Islam mencakup perlakuan adil terhadap semua warga negara tanpa memandang suku, agama, atau etnis ini. Keadilan dalam pengambilan keputusan. Prinsip syariah musyawarah dalam Islam mendorong kepemimpinan konsultatif. Pemimpin diharapkan untuk mengadakan dialog dan musyawarah dengan para penasehat. Pencegahan korupsi. Pemimpin Islam diharapkan untuk mencegah korupsi dalam pemerintah dan sektor publik. Keadilan dalam penggunaan dana publik, proses pengadaan dan kebijakan korupsi adalah prinsip utama. Perlindungan terhadap kaum duafa. Prinsip keadilan Islam menekankan perlindungan terhadap kaum duafa dalam kurung miskin dan lemah. Pemimpin diharapkan untuk menyediakan dukungan dan perlindungan. Pemenuhan hak-hak individu. Pemimpin Islam harus memastikan pemenuhan hak-hak individu, termasuk hak warga negaraan, kebebasan berbicara, dan hak-hak sipil lainnya. Ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam kepemimpinan Islam bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi harus tercermin dalam tindakan, kebijakan, dan keputusan yang diambil oleh pemimpin. Pemimpin Islam diharapkan untuk menjadi pelayan masyarakat dan memastikan bahwa setiap individu dan kelompok mendapatkan hak dan perlakuan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang pertama tadi sudah dijawab oleh Pak Ustadz. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua, bagaimana sih pemimpin menanggapi kebebasan beragama dan pluralisme? Silakan Pak Ustadz yang menjawab. Baik, pertanyaan kedua insya Allah saya jawab. Sebagai pemimpin,
kita harus bijak dan adil karena kita masuk di negara Indonesia yang ada undang-undang beragama tanpa paksa. Maka di situ terciptalah yang disebut Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Terkecuali kita masuk di ranah contoh negara Arab yang bernotabene garis keras mayoritas umat Islam. Oke, terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah menjawab pertanyaan kedua. Selanjutnya yaitu saya akan bertanya pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana konsep kepemimpinan adil dan berkualitas. Silakan kepada Pak Ustadz dijawab. Baik, konsep pemimpin yang adil dan berkualitas kita bisa contoh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita. Nabi kita yang mempunyai sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Dari keempat sifat ini perlu kita ambil untuk menjadikan konsep kepemimpinan yang adil dan berkualitas. Karena didasari dengan 4 sifat ini, insya Allah bisa. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang ketiga sudah dijawab. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang keempat, bagaimana pemimpin menanggapi tantangan kontemporer dengan prinsip-prinsip Islam. Contohnya sekarang lagi zaman-zamannya politik. Nah, silakan dijawab kepada Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang pemimpin harus bisa tegas dan bijak ketika masuk di era masa politik. Contoh, ketika berpolitik hanya untuk mementingkan diri sendiri, bukan mementingkan agamanya atau negaranya. Pemimpin harus bertindak sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah disepakati agar semakin terciptanya kemajuan bangsa dan negara. Dan kedepannya bangsa ini menjadi bangsa yang berdaulat dan bermartabat, dihormati di negara lain dan disegani. Oke, terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah menjawab semua pertanyaan terkait tentang kepemimpinan yang islami dalam sebuah negara. Semoga jawaban yang telah diberikan Pak Ustadz bermanfaat bagi semuanya, khususnya pribadi saya sendiri. Sekian dari saya, selebihnya mohon maaf dan terima kasih.